Sekarang udah. Oh, oke, oke. Oke. Nah, Gimana, gimana? Sorry. kembali, kembali ke pertanyaan nih Kak. eh untuk pemikiran-pemikiran bukan toksik ya. Mungkin kita gara-gara judulnya toksik nih. Kenapa toksik itu karena itu pemikiran negatif tentang diri sendiri. Mm-mm. Kayak tentang meragukan diri sendiri dan segala macamnya. Itu sebenarnya latar belakangnya dari mana sih Kak? Awal mulanya ada nggak sih teori ataupun hal yang bisa menjelaskan itu dari mana gitu? Oke, Ada nggak Kak? oke. Hmm. Bagus nih pertanyaan. Jadi, eh, teman-teman kita ini kan hidup bertahun-tahun gitu ya, dan bertahun-tahun yang namanya manusia itu pasti belajar sesuatu, entah itu pengalaman yang menyenangkan, yang memorinya menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Nah, seringkali ada situasi-situasi tertentu itu yang bisa memicu secara nggak sadar itu perasaan kembali tidak nyaman seperti yang dulu pernah dia alamin sebelumnya. Termasuk juga keraguan-keraguan, pikiran toksik, apa ya, kecemasan dan lain sebagainya. Jadi semua terekam di eh, tubuh kita, di pikiran kita, di sel otak kita gitu, termasuk emosi-emosinya. Jadi nggak cuma sekedar kejadian kronologisnya, tapi secara medis, emosi itu juga dikelola oleh otak dan itu disimpan. Nah, sehingga pada saat ada situasi tertentu nih yang kita alamin gitu ya, yang baru kita alamin, dan itu ada sangkut pautnya, mungkin nggak sama persis nih sama kejadian sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Tapi perasaannya kurang lebih kok nyerempet ke situ ya. Misalkan dulu waktu kecil kan nggak pernah pacaran, tapi kenapa sedihnya sama ya kayak dulu? Oh ternyata waktu kecil pernah ditinggalin papa mamahnya. Perasaan ditinggalkan, perasaan dicuekin. Jadi sebenarnya emosi-emosi itu eh, ada emosi-emosi inti yang besar dan itu seringkali berputar-putar di situ tapi kejadiannya berbeda-beda. Tapi sebenarnya core-nya, emosinya setiap manusia memiliki itu semua sih. Dan itu proses belajar, proses pengalaman, ada juga proses trauma gitu beda-beda sih, Vian. Jadi seperti itu kalau kita mau ngomongin apa yang terjadi dan sumbernya dari mana gitu. Hmm, berarti kurang lebih Hmm. dari bisa dibilang latar belakang pribadi ya kayak Yes, entah mungkin itu teori yang. gimana? Tapi gini Kak, aku penasaran nih. Aku penasaran. Hmm. Kan tadi Kakak bilang juga kalau ada entah itu tragedi ataupun kejadian yang terjadi dengan kita gitu, secara sadar dan nggak sadar. Itu juga terjadi di aku gitu dan mungkin di Kak Norce juga. Mhm, Entah itu yang berulang-ulang di keluarga ataupun di apa ya, circle terdekat lah mungkin bisa dibilang. Tapi itu emang secara nggak sadar itu ngefek ke kita ya Kak. Secara nggak sadar itu jadi betul. something yang bisa ngefek ke kita itu tanpa nggak sadar emang itu berfungsi. Kalau tanpa sadar. Mhm, mhm. Jadi dalam psikologi itu ada beberapa pandangan yang terkenal. Mungkin teman-teman di sini familiar dengan beberapa yang saya sebutin. Ada teori yang namanya behavioristik, itu dari Skinner. Itu dalam pandangan psikolog Skinner ya, dia berkatakan bahwa manusia itu selalu melalui proses belajar. Jadi dia terbiasa seperti apa sebab akibatnya, itu dia akan membentuk kebiasaan, refleks yang akan seperti itu. Pavlov pun juga mungkin teman-teman kalau yang beberapa pernah baca ya tentang teori belajarnya yang dari Pavlov yang biasanya pakai contohnya kalau dia percobaannya itu anjing, menggunakan Hmm? anjing, menggunakan bel dan juga makanan. Nah, dengan setiap kali dia membunyikan bel, anjingnya datang makan. Setiap bunyikan bel, anjingnya datang makan. Gitu terus. Sampai suatu saat dibunyikan bel, tapi nggak ada makanan. Anjingnya sudah air liurnya keluar. Jadi makhluk hidup ada proses di otak yang melalui proses belajar. Itu pandangan salah satu kalau kita nyebut teori yang behavioristik. Kalau kita nyebut yang teori psikoanalitis nih, kayak yang tadi ditanyain. Semua yang terjadi di sekitar kita maupun yang terjadi di kita itu bisa kita rekam ke alam bawah sadar. Nah, kalau psikoanalitis dari Freud, ini mungkin teman-teman familiar dengan yang namanya teori gunung es. Bahwa apa yang tampak di atas dengan apa yang sesungguhnya di dalam itu perbandingannya sangat-sangat uh, drastis ya. Yang di atas kelihatannya Hmm. segini gitu ya, kayaknya kelihatannya kecil, bawahnya itu padahal besar sekali akarnya. Nah, itu teori yang psikoanalitis. Jadi manusia juga seperti itu. Apa yang idealis, nilai-nilai, konsep-konsep yang mungkin diajarkan, ditanamkan di sekolah, di orang tua dan lain sebagainya,
yang mungkin membuat dia harus saya harus dewasa, saya harus kuat, saya harus baik, saya harus sabar, saya harus nggak boleh nangis dan lain sebagainya. Tapi apa yang dia gulatkan di emosinya dia ini itu harus dikeluarin sebenarnya, harus dia proses, nggak boleh dia teken begitu aja. Karena nanti suatu saat itu nggak nyaman untuk dirinya dia sendiri, atau sesuai dengan topik kita nih, akan muncul keraguan-keraguan diri sendiri di dalam dia, dan itu dia susah untuk mengkomunikasikannya, karena dia sangat melihat, oh saya nggak boleh begini, nggak boleh begitu, gitu. Sehingga akhirnya dia berusaha mencari-cari alasan supaya gimana caranya saya mundur, tapi saya nggak malu, gimana caranya saya menolak dengan beribu alasan, padahal sebenarnya karena saya deg-degan aja sih, karena saya merasa nanti takut saya gagal sih gitu. Menggunakan alasan pergilah, menggunakan alasan nggak bisa lah, dan lain sebagainya. Dan itu terus-menerus akan bisa seperti itu, dan itu yang rugi siapa? Tentu aja dia. Karena dia melewatkan banyak kesempatan. Gitu. Padahal kalau dia dealing di situ, berani membuka si gerbang alam bawah sadarnya dia, yang ketakutan dia, pengalaman gak enaknya dia dan lain sebagainya, saya rasa pasti akan lebih cepat dapat solusinya dibandingkan dia terus mencari alasan, menghindar dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ada banyak pandangan sih tentang teori-teori yang dua itu lebih relate dengan pikiran-pikiran yang toksik tadi. Gitu. Oke. Panjang ya saya nyerocosnya. Tidak apa-apa kan memang ini sharing gitu. Ini lumayan nih Kak. Oh iya. Iya, kalau pendek-pendek jangan dong, panjang. Iya benar. Kak, gitu Kak Sari, deh. ini aku melanjutin pertanyaan sih. Aku juga mau tanya ke Kak Norce nih. Mungkin aku tanya ke Kak Norce dulu. Kalau Kak Norce sendiri nih, misalnya udah ada, pasti ada lah fase di mana kita udah ada pemikiran-pemikiran negative thoughts gitu tentang diri sendiri atau tentang apapun itu. Kalau dari Kak Norce sendiri, itu gimana sih solusinya ataupun apa yang Kak Norce lakuin? Soalnya kalau menurut aku, kalau aku pribadi, entah itu salah apa enggak, tapi itu works di aku lebih tipe yang udah rasain aja. Tapi ada juga orang yang setelah udah ada negative thoughts udah langsung ilangin, lakuin sesuatu hal. Kalau Kak Norce sendiri tuh yang mana? Apa beda dari dua hal itu? Gimana Kak? Oke, makasih Kak Vian atas pertanyaannya. Aku sih sebelumnya aku setuju dengan apa yang dijelaskan oleh Kak Sari tadi ya, teori iceberg atau teori gunung es tadi. Itu menurutku sangat menarik karena gini, apa yang kita lalui itu terkadang orang tidak benar-benar tahu gitu. Kita tuh hanya menunjukkan puncaknya saja seperti itu. Dan mungkin berpindah ke pertanyaan tadi ya, mengenai bagaimana menghandle pemikiran negatif tadi. Mungkin aku ada sedikit setuju dengan Kak Vian tadi ya. Jadi dirasakan itu penting gitu. Menurut aku menurut aku begini, kita tuh pasti ada pada fase awal, yaitu denial gitu. Kita pasti denial dengan apa yang kita rasakan. Nggak mungkin aku ngerasa ragu gini, nggak mungkin aku ngerasa sedih seperti itu, atau pemikiran negatif lainnya tuh kita berusaha denial gitu. Tapi yang kadang kita salah adalah terlalu bersikap denial itu malah justru membuat kita sebenarnya semakin jauh ke arah yang positif gitu. Makanya kenapa aku setuju dengan Kak Vian, sedikit setuju bahwa kita tuh perlu untuk merasakan gitu. Perlu untuk menerima bahwa perasaan itu ada, karena perasaan yang kita rasakan meskipun itu negatif atau positif itu perlu validasi. Nah, mulai dari situ itu penting bagaimana agar kita bisa menegosiasikan perasaan itu tadi. Jadi pelan-pelan berusaha dinegosiasi, kamu kenapa sih kok mikirnya tuh negatif, emangnya apa yang membuat kamu takut gitu, kamu perlunya apa, pikiran itu bisa kita ajak diskusi, negosiasi, sampai akhirnya kita ikuti maunya apa. Dan dari situ kita pelan-pelan untuk mengikuti apa yang kita mau gitu. Jadi pikiran positif itu bisa mengalahkan atau bisa memanipulasi atau bisa berhasil menegosiasi pikiran-pikiran negatif itu. Begitu Kak Vian. Oke, berarti itu kalau buat Kak Norce sendiri ya. Kayak lebih ke tadi ada fase-fasenya tuh, ada denial dan terus-terusnya. Tapi itu keren sih. Cuma kalau dari Kak Sari deh, ada nggak juga? Mungkin kan umumnya nih, bukan umum ya sih, lebih ke khusus. Misalnya mungkin treatment aku kepada aku dan treatment Kak Norce kepada Kak Norce kan pasti beda. Cuma umumnya untuk teman-teman gitu, ada nggak sih langkah-langkah khusus ataupun apa gitu untuk misalnya teman-teman ataupun kita ini udah ada negative thoughts gitu tentang diri sendiri atau udah ada something yang udah nggak bener gitu di pikiran kita. Apa sih yang harus dilakuin Kak?
Oke. Yang pertama nih, kalau misalkan negative thoughts-nya udah kebanyakan, ya sampai bingung. Ini saat ditanya, emang negative thoughts kamu apa? Apa ya? Nggak tahu, tapi nggak enak rasanya. Nah, itu saking dia sendiri sebenarnya eh, bingung gitu. Saking banyaknya atau justru sebenarnya kadang bukan karena pikiran, tapi dia udah masuk di label. Dia udah melabel dirinya. Jadi bahkan mungkin bisa aja nggak ada pemikiran yang jelek, cuman pemikiran itu atau pandangan itu datangnya dari orang lain ke dia. Nah, jadi dipisahin dulu nih teman-teman. Kalau misalkan sudah bingung, label diri saya yang jelek ini datangnya dari diri saya sendiri, atau saya dibully orang, atau saya dihina orang, atau saya disepelekan orang, itu kalian kenali dulu awalnya. Ya, sehingga kalian bisa tahu nih asal muasalnya, akarnya itu dari mana gitu. Kalau udah statement apa yang menurut kalian itu negatif ya, kalian tulis negatif apa. Kalau misalkan belum terbiasa untuk bisa mengenali itu, kan kita bantu dengan menulis. Dengan menulis kita jadi tahu nih, ini mana yang nanti rasional apa enggak, mana yang valid apa yang enggak gitu. Apakah perasaan sedihnya valid? Valid ya. Apakah perasaan kecewanya valid? Valid. Yang namanya emosi itu valid kok. Cuman seringkali sebabnya yang nggak valid ya, sebabnya yang sebenarnya itu nggak perlu, tapi kenapa sebegitu menyenggolnya. Nah, itu kan sayang ya, kalau ternyata itu adalah hal yang begitu kita baca lagi, oh yang ngomong si ini sih, si ini juga nggak yang gitu-gitu amat. Nah, itu kan akhirnya sebenarnya bisa dibuang ya, nggak terlalu penting, kita bisa singkirkan yang enggak. Nah, bantulah dengan, dibantu dengan menulis. Tulis mana ini sumbernya dari mana, dari dalam diri saya apa dari orang lain atau dari keluarga saya, hal apa yang menurut mereka kurang dari saya ya, ditulis. Terus kalau sudah tadi Anda bisa melihat mana yang menurut Anda patut untuk Anda perbaiki, mana yang menurut Anda itu cuman omong kosong mereka aja, karena mereka juga nggak jauh lebih baik dan tujuannya tidak membangun saya, tujuannya asal ngucap. Nah, itu bisa kalian singkirin supaya tugas kalian nggak terlalu banyak. Ya, kembali lagi kita dalam hal apapun kan kita harus sortir ya, kita filter banget. Nah, kalau sudah, nanti baru nih kita lihat, oke, mana yang sifatnya untuk membangun, kemudian saya perlu melakukan apa untuk hal ini. Kalian harus sadari bahwa semua perkataan yang kalian terima itu, jangan kalian jadikan itu untuk menyerang diri kalian secara subjek, secara Vian, secara Norce, secara Sari, tapi perilakunya aja, perilaku tuh bisa kok untuk kita ubah. Ya, perilaku apapun tuh bisa kok untuk kita ubah. Jadi tidak berarti dengan tidak bisa melakukan masak terus saya adalah orang yang gagal 100%. Enggak. Itu kejauhan. Kalian terlalu menggeneralisir yang terlalu kejauhan. Atau misalkan, Norce, kamu kalau tidak bisa ini berarti kamu payah. Itu tidak semudah itu untuk menggunakan satu kata yang sangat destruktif gitu. Jadi lebih baik fokus di perilaku-perilaku atau masukan apa aja yang kalian terima. Jadi jangan digeneralisir menjadi satu yang negatif thoughts. Kemudian jangan cocokologi juga. Seringkali menggunakan banyak pandangan, astrologi, horoskop, sio, apalah, kemudian Anda tidak lagi bisa mendeskripsikan diri Anda sesuai diri Anda sendiri. Tapi saya adalah Taurus, berarti saya orang yang begini, ya. Jadi saya bukan anti seperti itu, bukan. Ya, pasti ada betulnya, ada penelitian. Cuman, tolonglah kalian mendeskripsikan diri kalian sebagai Norce itu apa? Seperti apa? Ya, Norce begini, ya. Vian begini, Sari begini. Kalian harus kenali kalian secara utuh. Bukan berdasarkan karena saya adalah Pisces, karena saya adalah Leo, maka saya adalah begini. Itu kebalik. Jangan seperti itu. Kemudian apalagi ya tadi Vian ya. Jadi langkahnya itulah, jangan cocokologi. Kalau misalkan kalian merasa pengen tahu secara psikologis saya sebenarnya kayak apa, ya lakukan yang kalian rasa perlu dan itu dengan orang yang memang sesuai bidangnya. Sama aja kalau kayak kalian mau tahu, saya saya tekanan darahnya tinggi apa rendah ya. Atau saya mau periksa secara medis saya punya penyakit kolesterol apa enggak ya, datanglah ke orang yang tepat gitu, dites, konsultasi, butuh sarannya apa gitu. Karena psikologis, mental sama halnya dengan medis sih, sama halnya dengan fisik. Kalau kalian bisa mudah ngomong, saya nggak masuk ya, lagi nggak enak badan gitu ya. Kenapa saat kalian punya perasaan yang nggak enak, kalian nggak bisa untuk
udah deh jangan ganggu saya dulu, saya misalkan moodnya lagi nggak terlalu enak dan lain sebagainya. Itu kalian harus bisa mengkomunikasikan itu semua. Nah, supaya dapat bantuan, ya kan? Kalau misalkan kalian nggak komunikasikan, orang nggak tahu kalian lagi perlu dibantu apa. Wah, panjang lagi saya. Gitu. Tidak apa-apa. Tapi sangat menarik sekali sih Kak Sari. Jujur saja sangat menarik Iya. sekali gitu. Mungkin apa ya, sebagai anak muda itu saya sering juga melihat gitu, atau pernah melakukan juga, bagaimana sering kali kita tuh memvonis diri sendiri gitu. Oh saya, kalau saya sudah dideskripsikan dengan A, berarti saya sudah A. Dan itu mungkin vonisnya tidak berdasarkan hal-hal yang apa ya jelas gitu. Mungkin tadi seperti dari zodiak, ataupun juga terkadang kita itu banyak membaca tentang fenomena psikologi gitu Kak Sari, tapi mungkin banyak anak muda itu yang fenomena itu dibaca lalu dianggap begitu saja gitu, jadi tidak konsultasi secara langsung ke psikolog, tapi mereka langsung memvonis diri sendiri, oh berarti aku orangnya seperti ini, aku orangnya seperti ini, begitu. Jadi itu mungkin sangat menarik sekali pembahasan seperti itu, begitu. Dan saya kalau jadi pengen nambahin tuh, tadi Nokcil mengingatkan saya bahwa setiap orang itu punya tendensinya masing-masing gitu ya, dan sehat jiwa itu bukan dua kutub yang berbeda, sakit jiwa sehat jiwa bukan. Kita ini jiwa ini longitudinal, kita bisa sehat satu saat sakit, stres ya, depresi, satu saat sehat lagi. Jadi kita harus terus mengusahakan di titik yang terbaik ya, supaya tidak terlalu over yang PD dan lain sebagainya, atau terlalu down, depresi dan lain sebagainya. Kita harus bisa ngikutin alurnya supaya lebih nyaman lah di kitanya. Jadi jangan bilang, oh saya adalah seorang yang bipolar, terus tapi tidak mau berusaha untuk bagaimana caranya supaya saya bisa mengendalikan, mengontrol ini semua. Nah, atau cocokologi, lagi moodnya nggak enak baru 1-2 hari gitu kan, wah saya ini mengalami depresi, mengalami kecemasan parah gitu, padahal mau datang bulan gitu. Jadi jangan tergesa-gesa untuk membuat diagnosa dini. Nanti kalian justru melabel dan mensugesti diri jadinya. Ya, Jadi itu betul negatif sekali thoughts, Kak. hati-hati. Betul sekali, bener-bener banget. Bener banget nih Kak Fian. Gitu. Oke, berarti yang aku simpulin ya Kak Sari ya. Tadi tuh sebenarnya untuk gimana sih untuk tidak terlalu terlarut ataupun membuat dalam negatif thoughts yang dibuat diri sendiri tuh ya, untuk karena kita manusia juga ya, kita komunikasi dengan teman dan orang lain juga, tapi yang harus dilandasi adalah jangan langsung ataupun tidak boleh menelan mentah-mentah apa yang orang lain bilang. Jadi harus ada filter-filternya lah supaya mengenali diri kita sendiri juga. Nah yang kedua itu menulis tuh, dan works juga di aku, menulis itu sangat-sangat mengobati kadang, kayak mengeluarkan apa yang dirasakan dan segala macam itu, hanya pulpen dan kertas pun ternyata udah bisa mengobati. Sama yang terakhir, jangan cocokologi ya guys ya. Wah langsung overthink, wah ya Aries, jangan ya, jangan kayak gitu ya. Udah ini bener banget. Iya bener, mentang-mentang di TikTok banyak banget tuh cocokologi, sio, zodiak tuh nggak boleh ya. Ya walaupun trending gitu, cuma jangan terlalu ditelan mentah-mentah ya. Nah kalau tadi Kak Sari nyebutin juga itu adalah tahap-tahap secara nggak langsung untuk mengenal diri sendiri gitu Pak. Nah tadi juga kan harusnya juga ada konfirmasi sedikit soal kadang kita ini mungkin yang seumuran kita lah, itu gampang banget untuk mendiagnosa ataupun menlabeli diri kita sendiri gitu. Nah sebenarnya itu aku sedikit masuk ke banyak pertanyaan, menurut aku pertanyaan sering tapi agak susah untuk dikenali juga, susah untuk diresapin gitu. Pertanyaan simpel atau kalimat simpel yang kayak, kamu udah kenal belum sama kamu? Kayak, aku udah kenal belum sama aku? Kalau aku sendiri tuh kayak udah dan enggak juga gitu. Kayak itu versi yang mana atau sistem mana yang bisa bilang aku udah kenal sama aku gitu. Apakah dengan jawaban seperti iya aku nggak suka makan ini, itu udah berarti kenal sama diri sendiri? Atau bagaimana cara emang treatment diri sendiri ketika mungkin, oh aku nggak suka nih kalau Kak Norce bilang gini ke aku, itu udah kenal belum? Apa seperti apa sih? Jadi sebenarnya sistemnya atau pertanyaannya itu gimana sih Kak? Atau tahapan-tahapan apa sih sampai kita bisa kenal sama diri kita sendiri? Itu sebenarnya Kak. Gimana Kak? Oke. Kalau ditanya kapan kita bisa dibilang kita kenal ya, kembali lagi manusia ini dinamis ya. Jadi kita nggak bisa mendeskripsikan kita ini bagaikan saya adalah handphone A dengan spek bla 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 bla, itu enggak ya. Jadi manusia itu tuh uniknya begitu. Jadi dinamis. Dia bisa waktu kecil pemalu, waktu dewasa pede tampil ya.
waktu kecilnya pede, berani tampil dan lain-lain, kok begitu dewasa diem, murung, pemalu, nggak mau tampil. Jadi kapan kita bisa dibilang kita mengenali diri kita ya di saat kita mampu mendeskripsikan saya orang yang seperti apa di saat ini gitu ya, di saat ini, bukan yang dulu, bukan yang mungkin kalau yang di masa depan itu mengenali mimpi boleh, mimpi dan tujuan, tapi saya adalah orang yang seperti apa, Anda mampu menceritakan bahwa saya adalah tipe orang yang sangat punya perhatian penting terhadap nilai apa nih, nilai A, nilai B, nilai C gitu ya. Saya paling tidak suka kalau misalkan saya paling tidak suka kasar sama orang, saya tidak suka kalau lihat orang melakukan kekerasan, saya orangnya gampang tersentuh, atau misalkan saya justru orangnya nggak mau terlalu peduli dengan urusan orang lain. Saat Anda bisa menceritakan tentang diri Anda, itu sebenarnya sudah salah satu hal yang baik gitu ya. Anda bisa mengenali kelebihan dan kelemahan diri Anda. Jadi apakah saat Anda menceritakan saya tipenya cuek nih, nggak terlalu peduli sama orang gitu. Apakah itu hal yang negatif? Tentu aja enggak, karena dalam arti negatif apa enggak tuh relatif. Kalian pasti punya sisi lain yang juga dibalik itu menguatkan. Misalkan saya sih cuek, nggak terlalu peduli kesan orang, tapi di sisi lain saya punya positifnya. Apa? Ya saya jadi nggak sering julid aja tentang orang, karena saya nggak terlalu mau peduli tentang urusan orang yang pribadi. Jadi kalian mampu menceritakan tentang ketertarikan kalian dan ketidaktertarikan kalian, kelemahan dan juga kekuatan. Itu termasuk salah satu tanda kalian kenal sama diri kalian. Kemudian termasuk halnya kalian tidak mampu mentoleransi apa. Itu juga salah satu ciri kalian bisa mengenali diri kalian. Dan kalian tahu mau kalian apa, tujuan hidup kalian apa. Itu salah satu tanda juga kalian kenal dengan diri kalian. Nah, yang tadi saya bilang, kita jangan bilang kenal diri kalian kalau kita jangan bilang kita kenal diri kita kalau kita masih mendeskripsikan sosok Sari, sosok Norca, sosok Vian yang masih kecil. Kita harus bisa jelasin yang sekarang gitu ya, karena pengalaman kita selama ini itu membentuk satu nilai tertentu dan pribadi yang kayak sekarang ini terbentuk gitu ya. Kalau misalkan tadi dulu dia pede, berani ngomong, berani tampil, ternyata seiring berjalannya waktu dia ketemu kegagalan-kegagalan atau nggak sanggup bertoleransi dengan stres atau kalah di perlombaan, dia jadi tertutup, nggak berani tampil lagi, berarti dia harusnya dia mengenali bahwa ternyata saya ini toleransi stresnya cukup rendah ya, saya harus lebih bisa beradaptasi dan memperbaiki di hal ini nih. Jadi mengenali itu seperti itu. Jadi mengambil nilai melihat dari yang sekarang, jadi bukan yang dulu. Nah itu mungkin teman-teman perlu coba tarik ke belakang dan melihat yang sekarang, apa yang terjadi, dan di situ kalian kenalin apa yang mengubah kalian bisanya apa, nggak bisanya apa. Karena kalau over PD juga bahaya sih ya, nanti kalian jadi nggak butuh orang lain, terlalu sombong juga nggak baik. Sedangkan kenal kelebihan, kenal kelemahan itu disarankan supaya bisa kerja sama orang, saling kolaborasi begitu. Oke, berarti banyak ya plusnya dan bagaimana caranya juga ya tadi juga. Gimana? Dikasih tahu kalau manusia tuh dinamis, kadang bisa berubah sewaktu-waktu juga. Tapi yang saya pengen tanya dong. Aduh, jangan Kak. Tiba-tiba mau nanya nih. Ini mau banyak yang nonton. Saya mau nanya dong, kalau Vian, kamu mendeskripsikan dirimu seperti apa, Norca seperti apa? Kak Norca dulu lah. Vian dulu nggak apa-apa Kak Vian. Oke. Untuk aku sebenarnya Kak, mungkin kalau dilihat secara kasat mata gitu, aku ini terlihat seperti orang yang mungkin ekstrovert, orang yang gampang berbaur, orang yang gampang mudah kenalan dengan orang lain dan berbagai macam lainnya. Cuma di luar itu gitu, entah kenapa aku ngerasa aku lebih prefer ketika aku sendiri di kamar, atau ketika aku keluar nongkrong tuh ya udah aku lebih prefer nonton di meja aja sendiri, main laptop atau apapun itu gitu. Kadang karena aku ngerasa image yang aku buat gitu secara luar itu beda dengan yang dari dalam aku gitu. Kadang aku ngerasa kayak gitu. Jadi ketika aku pengen sendiri ataupun aku pengen kasarnya me time lah gitu, ada temen yang datang atau apapun itu, ya dalam diri tuh ngerasa kayak jangan datang dong gitu kasarnya. Karena emang pengen sendiri, tapi di luar itu
ya aku paham itu image yang aku buat untuk ayo welcome gitu, ayo itu sih mungkin dalamnya bisa dibilang lu apa ya, secara looks gitu ekstrovert tapi dalamnya bukan introvert ya, lebih ke pengen sendiri aja gitu, bisa dibilang itu kalau aku deskripsiin aku sendiri. Cuma ya masih banyak lah kayak gitu. Kalau Kanarca dong, aduh tidak suka nih gitu. Aduh, gimana nih aku ya? Jujur aja kalau aku tuh jujur aja Kak Sari, aku tuh merasa perubahan dalam ketika memasuki dunia kuliah, ketika memasuki umur-umur dewasa, umur 20-an gitu ya Kak. Aku tuh dulu orangnya rame banget, bener-bener rame banget. Aku seneng bercanda sama temen, aku seneng cerewet lah pokoknya, noisy, orangnya tuh berisik gitu. Tapi mulai memasuki umur-umur dewasa ya, itu aku mulai orangnya sedikit menutup diri. Jadi kayak orang yang mungkin di perkuliahan ya, di perkuliahan orang yang nggak kenal aku tuh ngira aku orangnya cuek, diem gitu. Sebenarnya enggak, sebenarnya aku rame gitu. Mungkin itu sih perbedaan beberapa tahun belakangan gitu. Terus mungkin aku orangnya meskipun ada minat di public speaking, tapi emang aku orangnya sedikit tertutup gitu. Kalau emang nggak orang yang dikenal itu di dunia perkuliahan, aku seperti itu. Dan juga mungkin tapi aku di sisi lain aku tidak suka dengan kesendirian gitu. Aku tuh kalau di kosan sendirian gitu tuh juga kadang nggak suka. Aku suka ketemu temen gitu, tapi aku diem aja. Mungkin itu sih hal-hal yang terlihat dari aku. Kalau dari teori iceberg ya, dari ujung esnya tuh aku seperti itu Kak Sari. Tuh. Oke. Jadi menurut kalian, apakah kalian sudah mengenali diri kalian? Belum 100% Kak. Belum Masih 100%. belum 100%. Ya. Termasuk gini nggak Kak? karena Kalau tiba-tiba kalau aduh nanya pribadi nih, kalau misalnya kakak ngelakuin something gitu atau kita ngelakuin something terus after itu tuh after effect-nya kayak ih kok aku ngelakuin itu ya gitu, kayak rasanya tuh aneh gitu, kayak itu bukan aku gitu, itu termasuk tahap mengenal diri sendiri gak sih? ya, Kayak kaget oke. dengan apa yang Seringkali dilakuin ada gitu. konflik gitu ya. Kayak ada konflik Iya, gitu ya. benar Kak, ada konflik. Betul. Ya, ya, karena itulah kita itu kan punya emosi nggak cuma satu tuh, ada banyak gitu. Seringkali kadang siapa yang mau muncul nih, si baik apa si egois apa si galak nih gitu kan ya, tuntutannya yang mana gitu. Sampai kita punya kedewasaan untuk baiklah, saya akan memutuskan untuk membantu walaupun sebenarnya saya juga agak nggak mau gitu kan ya. Tapi itu kan seiring waktu. Jadi ada wisdom gitu, ada kedewasaan, kebijakan untuk memutuskan siapa nih yang saya harus sebagai Vian yang seperti apa, saya harus sebagai Norjo yang seperti apa dalam kasus atau peristiwa ini. Jadi, apakah mengenali diri itu mutlak orang itu apakah akan selalu A dan A terus? Enggak. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Cuman di saat dia mampu menjelaskan kayak tadi, ya saya dinamikanya seperti apa, saya tuh sukanya kayak gimana, saya nyamannya di mana, saya nggak sukanya kayak gimana, ya kayak yang tadi saya ngomongin. Kalian bisa menceritakan kalian itu bisa mentoleransi apa, nggak mentoleransi apa, itu kalian adalah step yang bagus sih gitu. Seringkali saya ketemu orang yang juga ditanya, kamu orangnya gimana? Katanya temen aku sih aku gini, katanya dia sih aku gini. Jadi katanya, dan akhirnya dia bingung harus jadi orang seperti apa. Nah, kalau udah kayak gitu, kalian merasa seperti itu, cobalah untuk kembali balik ke diri kalian sendiri, kalian kenalin yang di dalam. Begitu mungkin kaitannya mengenali diri itu, teman-teman sudah lihat contohnya berdua ya. Pengenalan diri kan ada dua sisi ya, manusia tuh selalu ada dua sisi ya, sesuai kebutuhan sosialnya seperti apa, basicnya dia seperti apa, dia mampu menjelaskan. Ya kebutuhan sosialnya saya punya tuntutan tuh di kerjaan, di kampus, di keluarga seperti ini saya harus bisa beradaptasi dengan itu, dan saya mengenali semuanya. Karena hidup kan bermain peran. Ada peran saat jadi anak, jadi diri sendiri, jadi orang tua, jadi ini saya akan bisa mengikuti itu semua. Tapi saya nggak bisa toleransi di sini, saya nggak suka di sini, saya akan seperti ini. Nah itu dia mampu menjelaskan. Gitu. Oke. Gitu. Kak, ini satu pertanyaan sebelum teman-teman aku persilahkan untuk bertanya. Nah, tadi kan kita ngomongin soal negative thoughts ya, soal ragukan diri sendiri, pemikiran meragukan diri sendiri, dan mungkin bahkan merasa kalau kita nggak cocok, kita nggak bisa ngeraih mimpi kita, atau kalau soal asmara kayaknya aduh aku nggak cocok deh buat dia kayak gitu-gitu, atau ngerasa kayak aku di bawah dia dan segala macamnya. Gimana kalau pemikiran-pikiran itu tuh udah terlanjur terjadi dan mungkin udah ngefek banget ke kita? Bukan baru terpintas ya, tapi kita udah mungkin udah sadar dari nggak sadar kalau itu udah
pikiran-pikiran itu tuh udah apa ya kasarnya, memakan diri kita sendiri gitu. Udah makan jiwa. Hilangkan gitu ya Iya, Kak, susah iya, dihilangkan. iya. Udah susah dihilangkan, mungkin udah jadi Hmm, habit juga mungkin. Itu gimana tuh, Kak? oke. Kalau sudah sampai berpengaruh dan berefek ke fungsi kalian sehari-hari ya, ke mood kalian sehari-hari, kalian jadi merasa tidak berharga, merasa kok jadi eh, nggak happy, merasa nggak nggak apa ya, nggak bisa maksimal melakukan apapun gitu ya. Saran saya sih yang pasti cari bantuan lah, entah itu dari teman-teman sekitar yang kalian anggap lebih netral, lebih bijak. Pokoknya harus ada orang lain. Karena apa? Karena emosi itu sehebat itu untuk memblok logika ya. Jadi saat kita lagi yang mengalami itu sendiri, emosinya ada di situ banyak. Harusnya kalau saya ngasih masukan ke temen sih bisa gitu ya. Tapi saat saya ngalamin sendiri kok ngeblank ya. Bener-bener kayak manusia bodoh sekali saya dibegitukan saya Bener banget, mau bener gitu banget. ya. Nah itu kalian harus diskusi supaya kalian kembali diingatkan logikanya gitu karena emosi sekuat itu sih untuk ngeblok. Kalau misalkan nggak bisa diskusi dengan orang yang dipercaya dan lain sebagainya ya coba cari apa ya sama kayak halnya kayak berobat lah ya Vian dan Norce. Ini bukan promosi sih tapi disitulah psikolog berguna. Ya, 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 Begitu. ya. Nah, begitu. Oke, Kak, karena sudah terjawab, jadi banyak nih kayak yang nanya. Mungkin tidak kelihatan ya, tapi Mm-mm. pada masuk di apa sih namanya kolom pertanyaan nih. Ada dari Kak Febri. Kak Febri nanya, Kak. Mm-mm. Ini sebenarnya mungkin sedikit keluar dari topik ya, tapi aku yakin banyak banget yang ngerasain ini. Gimana sih Kak cara menghilangkan rasa tanda kutip nggak enakan gitu sama orang lain? Entah itu mungkin sebatas nolak, atau mungkin sebatas kayak ngebuat something yang orang lain minta ini, kita jadinya ngiyain gitu. Padahal kita nggak mau itu. Gimana caranya untuk ngilangin rasa itu, ataupun ngurangin lah rasa nggak enakan itu? Oke, ini people pleaser kah? Apakah sudah termasuk people pleaser apa belum? Ya, kita nggak tahu, tapi mungkin kalian perlu lebih belajar di hal-hal yang sederhana dulu sih. Mungkin dari teman-teman terdekat atau orang yang terdekat kalian dulu. Eh, Saat memang kalian tidak bisa membantu, ya jelaskan situasinya kenapa gitu. Dan di saat kalian sekali, dua kali, tiga kali mengalami perasaan bahwa kalian tetap diterima, kalian menolak tetap diterima, tetap mereka mau berteman dengan kalian dan mereka memahami alasan kalian, di situ kalian akan sudah mulai bisa mengerti kapan harus menolak dan kapan enggak gitu ya. Tapi kalau kalian nggak pernah mau coba nolak dan mengorbankan diri kalian sendiri, nggak enakan gitu, ya kalian nggak akan pernah tahu nih. Kalian akan terus dihantui nih kalau nanti saya tolak dia menjauhin saya. Jadi ya gitu terus. Jadi coba dulu aja kalau memang suatu saat ketemu kesempatan di mana oh nggak bisa nih kayaknya saya nggak memungkinkan untuk bisa saya tolong. Ya caranya nggak enaknya ya ditumpahkan dalam bentuk alasan yang nyata, yang jelas gitu. Karena orang yang baik juga harusnya nggak memaksakan kalian ya. Pasti juga bisa memahami kondisi dan situasi kalian gitu. Gitu sih mungkin ya, Setuju. dicoba dulu 2-3 kali lah, coba dulu kalau ada situasi yang nggak memungkinkan jelaskan semuanya. Kalau perlu Nah, gitu. pakai voice note aja supaya kalian merasa lebih lega. Sorry ya, gue nggak bisa gini-gini gitu. Hmm, gitu ya Kak Febri ya. Semoga terjawab ya. Semoga bisa menolak ajakan orang lain ya. Ini sih maksudnya kayak lebih bisa ngatur lah ya, kapan iya, kapan tidak gitu ya Kak Febri. Nah, ada Mm-mm. pertanyaan kedua nih Kak. Mm-mm. Dari Kak Anessa DF, Anes HDF. Ini sebenarnya mungkin agak personal ya, tapi gimana kalau memang pemikiran-pemikiran negatif itu latar belakangnya dari orang-orang terdekat, entah itu sahabat, entah itu orang tua, entah itu mungkin circle terdekat kita gitu. Apakah itu, kalau mungkin aku tambahin sedikit ya, apakah itu pertanda kalau emang itu bukan orang yang cocok gitu untuk kita, atau gimana sih Kak? Kalau misalnya itu dari Hmm. orang-orang terdekat gitu, itu yang ngebuat kita toxic gitu. Oke, mungkin boleh ambil jarak dengan pikiran kalian, ya. Jadi kalian jangan beranggap bahwa semua harus kalian terima dan tempelkan mentah-mentah di badan kalian bahwa saya yang seperti ini sesuai dengan omongan orang. Enggak, kalian ambil jarak lah, ya, ambil jarak dan perlu dipertimbangkan juga bahwa mungkin masukan orang itu walaupun itu sepertinya negatif dan kritik, tapi kalau tujuannya memang baik
dan kalian sendiri melihat bahwa orang itu tujuannya baik, lihat tujuannya deh, jangan kata-katanya, supaya kalian merasa lebih enak. Ya, kalau kalian lihat kata-katanya aja itu ya dapat pahitnya doang gitu. Sama kayak kita minum obat, kalau yang dilihat pahitnya doang tapi bukan biar sembuhnya kan juga nggak enak ya. Tapi saat kita harus nerima yang pahit dan kita tahu tujuannya buat lebih baik, buat berkembang, buat lebih mandiri, lebih kuat dan lain sebagainya, lebih sehat, ya apa ya? Ya berbesar hatilah untuk bisa mengolah itu. Kembali lagi minum obat, minum jamu, kalau lihat pahitnya aja, nggak enaknya aja ya tersiksa gitu ya. Tapi kalau lihat abis ini saya sembuh, oh ya akan semangat. Abis ini saya lebih baik, saya akan bikin mereka nggak akan ngomongin kayak gitu lagi. Ya jadinya penerimaannya baik. Begitu. Jadi menarik Semoga sekali ya Kak. menjawab. Jadi bagaimana kita tuh bisa melihat tujuannya, apakah itu baik untuk kita atau tidaknya, dan bagaimana kita tuh akhirnya belajar untuk mengolah ketika kita menerima sesuatu. Itu mungkin mungkin banyak dari kita anak-anak muda itu yang mungkin relate dengan hal ini karena kita mungkin berada di fase ini gitu, mungkin sering mengalami dengan orang terdekat ataupun beberapa orang yang di sekeliling kita, mungkin seperti itu. Mungkin dari kalian ada pertanyaan lagi Kak? Sepertinya banyak sekali nih pertanyaan dari teman-teman kita. Iya, ada di sesi kolom gitu. Cuma aku tuh kadang pengen nanya sendiri, tapi aduh banyak banget ya. Karena sangat Nah, Kak Norce dulu deh. Dari tadi kan aku nanya juga nih. Kak Norce deh, silakan. Kak Norce, aku kasih satu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi aku mau nanya langsung nih ke Kak Sari gitu. Ini mungkin sedikit out of topic ya. Kita kan aku mungkin dan teman-teman itu sedang atau akan memasuki quarter life crisis gitu. Biasanya kita yang umur 20 sampai 25-an itu memasuki fase itu. Mungkin kita sudah sedikit mengenal diri sendiri, tapi kadang kita tuh tidak bisa menentukan pilihan-pilihan hidup kita. Ini aku kayaknya mau dibawa kemana sih gitu. Atau mungkin kita berada di quarter life crisis itu semakin berat karena adanya pemikiran negatif yang memblokir kita seperti itu. Nah, mungkin dari Kak Sari ada nggak sih saran atau tips buat aku dan teman-teman gimana sih cara melewati quarter life crisis atau dengan menghindari pikiran-pikiran negatif saat ini seperti itu. Terima kasih Kak. Oke, thank you Nokce. Jadi, ya ini usia-usia 20 sampai 30 ini usia-usia yang rawan ya karena tugas perkembangannya langsung ini dari sekolah Jogja ya, teman-teman ya? Iya, betul. Dari Jogja. Jogja. Jadi kalau saya pakai istilah bahasa Jawa paham lah ya. Jadi tiba-tiba mak begek aja gitu ya, tugas perkembangannya banyak ya yang tugasnya antara mau kawin apa nggak kawin, mau kawinnya kapan ya kan, mau punya rumah tinggal di mana, mau apartemen apa rumah nyicil apa nebeng apa numpang ya, atau mau kerjanya kerja sendiri apa kerja ikut orang, kalau kerja sendiri usaha apa, kalau kerja ikut orang di mana. Banyak banget tugas perkembangan yang saat ini harus kalian hadapin. Jadi kembali lagi kalian harus susun satu persatu dulu, jangan biarin semuanya di kepala terus, karena kalau semuanya ada di kepala overthinking ya, cabang-cabangnya banyak gitu ya. Kalian bikin skripsi aja disarankan untuk membuat bagan. Ya kan, membuat bagan, membuat alur pola kerjanya, pola pikirnya seperti apa. Supaya apa? Supaya itu kan sebenarnya memudahkan kalian dalam merangkum semuanya. Gitu, alur kerja dan lain-lain. Sama halnya juga dengan mimpi-mimpi dan tujuan hidup kalian. Nah, karena usia-usia segini lagi ada banyak nih persimpangannya, ya, cabang-cabangnya banyak. Coba boleh coret-coret gitu ya, kalau lagi sendiri untung ruginya apa ya dicoret-coret, itu membantu meringankan kepala kalian. Nah, kalau kepalanya, karena kalau kalian biarin itu semua ruwet di kepala, kemarin saya mikirin ini tuh bahaya apa ya bahayanya, rugi bisa resikonya apa ya kemarin ya, diinget-inget lagi itu kan capek ya, sedangkan kalian pengennya terus mikir yang lain-lain. Jadi coba deh tuangin coret-coret. Kalau kayak kalian nonton film detektifan itu kan nama dia semua evidence, semua kemungkinan resiko sama dia tempelin. Sama halnya juga dengan kalian dalam merancang mimpi dan hidup kalian. Itu membantu memudahkan kepala kalian supaya tetap bisa
memikirkan yang lebih perlu dan lebih realistis aja gitu. Nggak semua ketakutan, kecemasan itu kalian masukin kemungkinan-kemungkinan yang nggak valid, yang kata orang kalian masukin di kepala, itu nanti jadinya campur aduk. Jadi saran saya untuk Nurce dan teman-teman, coba mulai coret-coretan ya, coret-coretan, ini di sini ya, ini di situ ya, kalau ini begini, kalau itu begitu. Kalau saya mau bikin timeline, saya mau nyoba yang ini dulu, nanti kalau ternyata gagal nggak berhasil, saya mau nyoba yang ini, jadi jelas gitu. Soalnya supaya lebih tertata. Gitu mungkin Norce, Terima masukan kasih Kak dari Siti, saya. sangat menarik, sangat menarik sekali. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin dari Kak Fian, gimana Kak Fian? Aku oke lah. Tapi untuk itu kan berarti kurang lebih soal menjawab quarter life crisis ya kayak. Nah, emang sih aku juga kurang tahu ya. Tapi kayaknya waktu-waktunya dikit lagi ya kita kan harusnya, atau mungkin kita udah juga ngalamin masa-masa quarter life crisis tersebut gitu. Itu mungkin akan berguna banget tuh tadi jawaban Kak Sari buat kita ke depannya ya. Nah, ada satu pertanyaan terakhir nih Kak dari salah satu teman di sini. Dia mau nanya katanya, gimana kalau pikiran diri sendiri itu bisa membuat atau melabelkan diri sendiri itu sebagai tanda kutip katanya never enough atau tidak akan pernah cukup, dan akhirnya itu berpengaruh kepada fisik gitu. Maksudnya fisik ini dia seperti menyakiti diri sendiri, entah ya tadi menyakiti diri sendiri secara fisik ya, self harm ya. Itu gimana sih Kak untuk cara menyelesaikannya? Oke, kalau untuk pertanyaan yang ini saya sarannya datanglah ke psikolog ya untuk konseling, karena ini dalam ya, ada banyak hal dalam dan itu butuh bantuan sih dalam hal ini. Ini saya nggak mau jangan sampai nanti jadi berkepanjangan nih ya teman-teman, karena ini resiko-resiko kalau misalkan depresi atau perasaan nggak berharga dan lain sebagainya, apalagi udah ada self harm ya, jangan ditunda, mungkin bisa untuk ngobrol langsung dengan konselor atau psikolog. Kalau ini saya nggak akan ngasih tips-tips yang kalian coba di rumah, karena kalau ini saya saraninnya untuk konsultasi gitu. Oke. Supaya lukanya lebih cepat sembuh. Iya. Begitu ya. Ya, semoga cepat membaik lah ya. Semoga yang terbaik juga buat teman-teman. Iya, tapi ada satu yang menarik yang di awal ya, walaupun ini untuk secara personal saya saranin ke konselor atau psikolog, tapi yang labeling tidak pernah cukup ya, never enough, ini seringkali dialamin kita ya. Kembali lagi kita berjalan di jalannya masing-masing. Saya selalu sering bilang ke beberapa klien saya, khususnya yang muda-muda gitu ya, karena yang muda-muda ABG kemaja seringkali ngelihat temennya lebih begini, ngelihat temennya lebih begitu, kemudian dibandinginnya ke dirinya dia sehingga nggak pernah cukup gitu. Sedangkan paling fair adalah kalau kita melakukan eksperimen apapun itu kan harus dikondisikan di treatment dengan sama, betul ya, baru bisa kita bilang itu hasilnya valid apa enggak ya. Eksperimen tuh harus sama atau basicnya sama, baru nanti ada stimulus-stimulus lain, tapi basicnya sama. Sedangkan kalau kita bandingin kita sama orang lain kan beda ya, tumbuhnya beda, kepribadiannya beda, mungkin jenis kelaminnya beda, urutan kelahirannya beda, pola asuhnya beda, status sosial ekonominya beda gitu kan ya, nilai-nilainya beda. Masa mau kalian bandingin secara mentah itu di ujungnya doang, itu kan nggak fair. Jadi paling bagus adalah kalian bandingkan diri kalian dengan kalian kemarin, kalian 1 tahun lalu, kalian 5 tahun lalu, itu kalian pasti ada prosesnya. Sedikit banyak kalian bandinginnya harus dengan kalian yang beberapa tahun sebelumnya atau kalian kemarin. Jadi itu lebih fair dan pasti ada kemajuan ya. Pasti ada kemajuan, entah secara fisik, secara wawasan, secara keberanian, secara pengetahuan. Andaikan merasa kok nggak kok Kak, dulu saya merasa lebih happy daripada sekarang, masa SMA lebih indah daripada masa kuliah, itu lebih surga gitu dibandingin sekarang. Oke. Yang penting kalian bandinginnya sama kalian dulu, kondisi emosi kalian yang dulu, moodnya kalian dulu, tapi ada hal lain yang di penggarisnya kalian. Saya selalu pakai kata-katanya itu, penggarisnya kalian. Kalian bisa majunya 1 cm, 5 cm, cepet ya, langsung 10 cm bisa gitu. Ada titik di mana harus berhenti dulu karena bebannya banyak, gesernya dikit, setengah inci, setengah
senti gitu ya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan bandingin sama penggarisnya teman kalian, beda-beda gitu ya. Mungkin yang di sana kayaknya Oh, ngebut dulu sekarang, majunya cepet, tapi suatu saat mereka berhenti. Dan itu mungkin berhentinya bisa lebih lama daripada kalian. Kalian kayaknya merangkak jalannya majunya dikit-dikit, tapi suatu saat itu stabil, konsisten, bisa suatu saat lebih cepat, bisa. Jadi kita nggak pernah tahu nih. Jangan bandingin dengan yang tetangga kanan kiri. Gitu. Fokus aja sama di jalan yang kalian. Yang penting saya udah maju aja. hmm, Nah, itu untuk menjawab yang never enough ya. Kalau yang kaitannya self-harm dan lain-lain, cara penyelesaiannya saya rasa konsultasi better ya. Saya sarankan untuk itu. oke. Begitu. Sangat Nah, sangat menarik sekali sih yang dijelaskan oleh Kak Sari, menurut saya pribadi juga ya, bahwa apa mungkin ini kadang tuh orang masih memiliki persepsi bahwa ketika kita meminta pertolongan ke profesional itu mungkin takut atau takut dilabeli dan sebagainya. Tapi menurut saya pribadi, ya, seperti yang sering saya baca juga bahwa ketika kita sudah merasa di titik dimana emang butuh pertolongan, it's okay to seek for help gitu. Karena emang daripada kita menangani dengan diri kita sendiri itu tidak baik jatuhnya. Sangat benar sekali. Betul, Nokce. Saya jadi pengen sharing singkat. Kemarin klien saya ada yang bilang, saya tahu saya didiagnosa ini dan saya tahu saya punya gangguan ini. Itulah kenapa saya menghindari, saya tidak melakukan ABC. Karena saya tahu kalau saya begitu nyemplung itu sedikit, nanti akan makin nggak dikontrol. Jadi tujuannya bukan untuk menakut-nakuti kalian ya teman-teman. Kondisi emosi kalian, psikologis kalian, kalian perlu ketahui tujuannya apa supaya tidak bersinggungan dengan hal-hal yang bisa jauh lebih parah gitu, supaya kalian bisa lebih ngerti kalian harus bagaimana dengan kondisi kalian saat itu, lebih aman untuk kalian sebenarnya kepentingannya itu. Betul gitu. sekali. Oke. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi. Mungkin aku minta ini terakhir ya kayak, tapi mungkin jawab dengan singkat kali Kak, karena masih ada beberapa yang pengen aku follow. Ini dari Kak Diary 24 AM. Gila, namanya keren banget. Siapa sih Kak yang pantas untuk disalahkan ketika kita meragukan diri sendiri dan harapan orang lain ke diri kita? Bukan disalahkan, tapi sebenarnya kenapa kita seperti itu Kak? Kenapa kita meragukan diri sendiri, ataupun mungkin ada harapan-harapan yang orang lain taruh gitu ke diri kita? Atau mungkin aku bantu aku ya kalau aku salah Kak, Diary 24 AM ya. Ini yang aku tangkap tuh adalah ketika harapan tentang diri kita sendiri, tapi kita juga dikoreksi ataupun direvisi oleh teman-teman kita ataupun orang lain gitu, dengan harapan mereka gitu. Kenapa sih kita seperti itu Kak? Kenapa kita masih mungkin penting dan nggak penting ya untuk memikirkan harapan orang lain ke kita gitu? Itu salah nggak sih Kak? Oke. Harapan orang lain ke kita itu kan pasti haknya mereka ya, dan haknya kita adalah apa yang nggak bisa kita kontrol adalah kita mau ngikutin apa enggak. Kita berhak menolak, kita berhak menuruti, itu yang pertama. Yang kedua, keputusan dalam hidup kita itu harus kita yang mutusin, bukan orang lain ya. Kalau orang lain yang mutusin, nggak curang dong, mereka masa boleh ngatur kita kan bukan bonekanya mereka. Jadi kita juga harus bertanggung jawab dengan semua keputusan kita. Keputusan itu apa? Keputusan itu adalah termasuk menerima atau menolak masukan dari orang lain. Mengubah atau tidak mengubah diri kita itu keputusan kita sendiri. Jadi di saat kita merasa orang lain kok naruh harapan ke kita ya, kita kok terus jadi ragu sama diri kita bisa apa enggak, siapa yang harus disalahin, kenapa harus ada yang disalahin ya dalam sesuatu. Saya kadang merasa bisa aja kok nggak ada yang salah, itu bebas-bebas aja, dan bisa juga nggak ada yang benar. Jadi tidak semua hal harus ada betul dan salah atau seperti itu, semua dinamika dan berkelanjutan. Jadi mungkin jawaban saya lebih ke situ sih, tinggal kamu mau apa enggak. Dan dia tidak salah untuk naruh harapan ya, karena tujuannya apa kita nggak tahu, kita nggak bisa bilang tuh betul apa salah. Dan kamu juga nggak salah kamu mau menuruti apa enggak, karena kamu pasti punya pertimbangan sendiri. Nah, di sini yang kita kenapa jangan, kita di psikologi tidak mengatakan betul apa salah, karena setiap orang punya alasan, dan saat orang menjelaskan alasannya kita akan bisa, oh ya masuk akal sih gitu kan ya, kita akan jadi merasa oh ya nggak salah juga sih, akhirnya nggak ada yang salah gitu, karena tiap orang punya pertimbangannya masing-masing. Jadi saya rasa untuk Diary 24 AM ya, daripada sibuk menentukan siapa yang salah, siapa korbannya, dan lain sebagainya, mungkin lebih fokus pada kontennya ya, intinya. Perlu apa enggak itu harapannya, berguna untuk saya apa berguna untuk dia. Jadi bermain di situnya aja, bukan subjeknya.
ibaratnya meeting ya kan, kita kan tidak menyerang personal, tapi apa yang di atas meja yang didiskusikan fokus di situnya. Gitu. Seperti itu, semoga Oke, menjawab ya Diary 24 AM. amin, amin. Semoga menjawab. Oh, sampai dicatat tuh, noted katanya. Nah, Oh ya. terakhir nih, aku mau nanya ke Norce dan Kak Sari deh untuk penutup. Karena kita tadi udah ngomongin soal latar belakang kenapa negatif thoughts itu muncul, kenapa keraguan dalam diri sendiri itu muncul, terus juga kita udah ngasih tahu juga udah membahas soal gimana step-stepnya ataupun gimana sih cara untuk kalau pemikiran-pemikiran negatif itu udah ada, gimana cara menanggulanginya dan atau cara menghilangkannya, treatment untuk diri kita sendiri dan untuk umum gitu tadi kalau Kak Sari bilang. Terus juga tadi aku juga sempat nanya soal gimana step per step untuk kenal sama diri sendiri. Habis itu tadi kita juga udah bahas soal terakhir tuh. Gimana kalau hal-hal yang udah apa ya bisa dibilang negatif thoughts itu udah terlanjur terjadi. Cuma tadi jawaban Kak Sari itu ya kalau udah terjadi ya silakan konsul ke psikolog gitu karena itu udah diharuskan gitu ya. Nah, Iya. terakhir Kak, Kalau self aku harm mau sih. minta. Kalau Oh self iya, harm Safar. Pian. Iya, iya. Iya, Iya itu tadi bahaya. teman-teman ya, teman-teman, yes. Tolong ya. Sama yang terakhir, aku pengen Kak Norce dulu deh. Ada nggak pesan-pesan ataupun something yang mungkin Kak Norce ingin sampaikan kepada teman-teman yang nonton nih untuk apapun itulah, entah berhubungan dengan negatif thoughts tentang diri sendiri ataupun ada pesan dari Kak Norce untuk teman-teman. Gimana Kak Norce? Oke, terima kasih. Jadi aku ingin mengutip tadi dari perkataan Kak Sari sedikit ya. Aku sangat suka dengan perkataan Kak Sari bahwa hidup itu tentang bermain peran gitu. Ketika kadang mungkin buat teman-teman yang usianya sama kayak aku atau sudah mengalami fase bingung tentang apa yang dipikirkan, berpikir negatif dan sebagainya, it's okay untuk take a deep breath gitu ya, kayak ambil tarik nafas, terus kayak pelan-pelan dalam menjalani kehidupan ini gitu, karena kita akan pasti bisa melewati fase-fase ini, mungkin kayak gitu kalian. Oke, berarti pelan-pelan aja ya, karena Pelan, semuanya pasti bener-bener. akan selesai. Gitu ya. Bener, Kalau Kak terima Sari, kasih. ada nggak Kak sedikit mungkin kata-kata penutup, kata-kata penyemangat atau apapun itu untuk teman-teman yang sedang menonton nih. Gigi lagi kenapa? Silakan Kak Oke, Sari. teman-teman kita ini manusia, nggak bisa diprogram harus selalu positif ya. Justru pemikiran negatif itu juga dibutuhkan supaya kita tahu bahwa kita butuh orang lain ya, supaya nggak over pede, over sotoy gitu ya. Kita butuh orang lain untuk juga ngasih tahu kita. Jadi pikiran negatif nggak apa-apa, diolah, dilihat lagi solusinya, bukan fokus di moodnya, tapi fokus di solusinya lalu apa gitu ya, karena kalau kalian fokus di moodnya pasti pikiran negatif akan bikin kalian jadi makin nggak ngapa-ngapain. Tadi Nokce, thank you udah ngasih satu kutipan dari kata-kata saya ya, hidup itu bermain peran. Terus tetap semangat ya teman-teman, apalagi mungkin mahasiswa-mahasiswa, perjalanan masih panjang ya, kalian akan ketemu dengan banyak up and down-nya hidup. Saya juga, kita manusia seringkali ketakutan, kecemasan, marah, kecewa itu dirasain dan itu wajar ya, karena itu bagian dari kita gitu ya. Kalau kita nggak punya itu, kita nggak tahu rasanya puas, seneng, gembira banget, nggak tahu karena kita nggak punya pembanding. Jadi semuanya harus dipunya. Ya, psikolog juga kalau dicemplungin ke kandang macan juga teriak-teriak ketakutan. Ya, nggak mungkin bisa tenang gitu kan, nggak ya, karena manusia juga. Jadi wajar untuk kita merasa takut, stres dengan menghadapi situasi baru. Kita manusia, cuman yang penting kembali kenali diri, ambil jarak lagi. Oke, saat ini saya lagi merasa seperti ini, nggak nyaman. Oke, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus ngobrol dengan orang atau saya santai dulu, saya turunin emosinya, karena emosi ini kan ngeblok pikiran kalian ya, kemampuan problem solving kalian. Emosinya yang saya turunin dulu, baru saya nyari problem solvingnya nanti akan seperti apa atau gimana. Jadi kalian yang kenal dengan diri kalian ya. Jadi silahkan berjuang dengan semua yang kalian milikin, maksimalkan ya. Good luck deh, thank you buat undangannya, udah ngobrol bareng kalian, it's my pleasure gitu mungkin. Aku ya. juga ingin
Makasih banyak ya Kak Sari, karena jujur aja ini selain karena kita live karena tugas, tapi juga di sisi lain aku mendapatkan banyak insight, banyak pandangan, banyak ilmu dari Kak Sari gitu, dan sangat-sangat berharga bagi aku dan mungkin teman-teman yang menonton bagaimana kami menghadapi ketidakpastian hidup sebagai anak yang baru masuk ke fase dewasa seperti itu. Jadi, so thank you so much. Terima kasih banyak Kak Sari. Mohon maaf kalau mungkin ada salah. Mungkin dari Kak Vian gimana Kak? Aku speechless, cuma aku pengen bilang terima kasih kepada Kak Ya Sari. gimana? Kok Kak Sari bilang makasih, aku yang bilang makasih seharusnya. Cuma banyak banget. Thank you. Aku malah nggak anggap ini tugas. Aku kayak emang ngerasa ini di mana aku bisa belajar dan aku pengen nanya pertanyaan-pertanyaan untuk aku pribadi juga gitu. Dan mungkin juga untuk teman-teman yang ada di sini. Cuma di luar itu, terima kasih Kak Sari. Semoga nanti bukan cuma tugas, nanti bisa lagi kenapa ataupun aku dan Kak Norca bisa kerja sama-sama Kak Sari di depannya. Kita nggak tahu apa akan ada apa di depan dan semoga bisa ini bukan apa ya kolaborasi pertama antara lagi kenapa aku Kak Norce dan Kak Sari gitu. Mungkin Betul ini banget. sih penutup ya untuk dibilang